Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Nah, bicara mengenai transisi energi ini, Marvin dan juga pemirsa, pas rasanya ya jika kita hadirkan perbincangan mengenai tren kendaraan listrik yang kini makin dilirik. Betul, kita bergabung bersama rekan kita ada Valencia Melvinsia, remaja kita berkenalan dengan komunitas mobil elektrik Indonesia untuk mengetahui aksi nyata mereka mendukung dekarbonisasi kendaraan bermotor. Selamat pagi, Valen silakan. Selamat pagi, pemirsa. Selamat pagi Naila, selamat pagi Marvin, selamat pagi pemirsa. Nah, saya hari ini sedikit berbeda. Kalau bisa dilihat di belakang saya ini ada sebuah mesin pengisian daya, tapi saya tidak sedang ada di SPBU karena biasanya yang kita kenal adalah SPBU untuk pengisian bahan bakar sehari-hari untuk mobil dan juga motor. Kalau Anda lihat di sini tulisannya SPKLU, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Warnanya sudah berbeda, warnanya biru dan juga putih. Kemudian di sini adalah stasiun pengisian kendaraan listrik umum tanpa petugas yang berjaga di sini. Karena sebenarnya semuanya bisa dilakukan secara mandiri bagi pengguna mobil listrik. Nah, kebetulan saya sekarang di samping saya ini ada mobil. Kalau kita lihat lampunya menyala, tapi kalau dipegang tidak ada getaran sama sekali dan yang jelas ini sedang dilakukan pengisian daya untuk kendaraan listrik mobil yang ada di samping saya ini. Nah, saya ingin ajak Anda kita kenalan hari ini dan juga kita ngobrol lebih jauh, diskusi lagi tentang kendaraan listrik. Di sini sudah bersama saya ada pengurus koleksi komunitas mobil elektrik Indonesia. Ada Mas Emir bersama saya dan satu lagi ada Mas Deki juga bersama saya di sini yang akan menceritakan apa saja pengalaman mereka menggunakan kendaraan listrik ini. Nah, kita ke Mas Emir terlebih dahulu. Mas Emir, kalau dari pengalaman sejauh ini sudah menggunakan mobil listrik, apa yang menjadi nilai positif, poin plusnya, mengapa orang harus mulai beralih sekarang pakai mobil listrik? Oke, ya jadi kita memang dari koleksi komunitas mobil elektrik Indonesia itu menggiat sekali, gencar sekali untuk mengkampanyekan agar masyarakat mulai beralih ke kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, selain dari energi terbarukan juga, kemudian berbagai insentif dan juga lebih peduli terhadap lingkungan. Dan kemudian ternyata pun juga secara biaya ini sangat-sangat lebih efisien dibanding mobil konvensional. Boleh cerita nggak seberapa hemat menggunakan mobil listrik ketimbang mobil biasa? Oh iya, lumayan jauh sih Mbak. Kalau misalnya kita lihat untuk bulanannya, kalau kita biasa isi bensin, berapa nilainya pemakaian rutin kita 1 bulan, kisarannya pakai mobil listrik tuh tinggal 17%-nya loh. 17%. 17% dari biaya yang keluar biasanya untuk BBM. Oke, jadi kalau mungkin BBM biasanya saya pakai mobil City Car kurang lebih 1 juta per bulan. Kalau pakai mobil listrik? Oh, berarti kisarannya ya hanya sekitar 170.000 ya, 1 bulan. 1 bulan. Boleh diceritakan itu kalau Mas Emir beraktivitas 170.000 itu apa saja tuh aktivitas biasanya dari kantor ke rumah? Dari kantor ke rumah kita anggap 20 kali ya sebulan, 20 hari. Kemudian weekend pun masih kita pakai Sabtu Minggu ya, jalan sama keluarga. Nah, itu masih 150.000 itu cukup untuk 1 bulan. 150.000 cukup ya? Oh, jadi murah sekali loh kalau dibandingkan dengan pemakaian saya bahan bakar BBM itu kalau 1 juta dibandingkan dengan 150.000. Betul, nah, jauh. Kalau masyarakat suka bilang soal, aduh pajaknya mahal, bener nggak sih? Oh enggak, sama sekali enggak. Malah kita juga awal terkaget-kaget ya sama untuk pajak tahunannya gitu ya, STNK-nya. Karena ini bisa dibilang hampir setara sama motor gitu untuk biaya pajak tahunannya gitu. Masih di kisaran ratusan ribu per tahun. Ratusan ribu 900. Wah, jadi kalau dibandingkan dengan pajak kendaraan biasa, punya saya saja, misalnya pembandingnya begitu ya, agak mahal ya Mas ya pembandingnya. Mungkin saya bayar 1 tahun mungkin sekitar 3 juta sampai 4 juta. Sedangkan pemirsa ternyata Mas Emir dengan kendaraan listrik yang bahan bakarnya lebih hemat dan juga pajaknya ternyata lebih hemat. Mas Dan Emir, ada progresif Mbak pajaknya. Iya. Benar-benar menarik loh. Kalau pemirsa di rumah mungkin ingin beralih menggunakan kendaraan listrik. Mas Emir, boleh cerita pengalaman mungkin
perjalanan terjauh menggunakan kendaraan listrik yang pernah Mas Emir kerjakan? Yang paling jauh ya, Jakarta, Bali, Jakarta PP. Itu kita udah pernah. Berapa kali sih daya? Isi daya untuk ini Ioniq 5 ya. Ioniq 5 itu kita Jakarta full, kemudian isi berikutnya Semarang. Dari Semarang kemudian isi berikutnya di Surabaya, dan kemudian satu kali lagi di Balinya masih dekat Gilimanuk. Oke. Jadi cukup 3 kali pengecasan sampai di Bali. 3 kali pengecasan Jakarta sampai Bali. Wah, dan pastinya nyaman ya Mas ya kalau Nah, nyetir nyaman. dengan menggunakan kendaraan listrik Iya. yang Dan tidak hemat. bising dan juga hemat. Nah pemirsa, saya ingin ajak Anda kita tanyakan lagi ini ke salah satu pengurus koleksi lainnya, Mas Deki. Mas Deki ini adalah pemilik yang mobilnya sedang dicas saat ini. Nah, Mas Deki, boleh cerita bagaimana sih sebenarnya cara pengecasan kendaraan listrik ini? Susah nggak sih Mas Deki? Sangat simpel sekali. Saat kita sampai di SPKLU, kita buka aplikasi di HP, kemudian kita barcode, kita ukur berapa nominalnya, KWH-nya, kita colok baru kita aktifkan. Simple. Jadi semuanya dikerjakan sendiri pakai aplikasi dari handphone, lalu tinggal dicolok. Mas Deki ini bayar berapa untuk mengecas sampai full? Kalau ini kebetulan tadi dari sekitar 70% sampai 100, mungkin nominalnya yang sekarang ini nggak lebih daripada 50.000. Seperti itu. Mas Deki, perjalanan paling jauh menggunakan mobil listrik ini kemana? Saya perjalanan dari jauh Surabaya juga. Kebetulan ke Jakarta Surabaya saya sudah keempat kalinya. Dan 4 hari yang lalu saya baru pulang dari Tasikmalaya. Jadi rutenya Jakarta, Garut, Tasikmalaya, Cimahi, Ciamis, balik lagi Jakarta. Ya alhamdulillah aman. Aman ya Mas ya. Kalau soal menemukan SPKLU ini di Jakarta susah nggak Mas? Untuk saat ini saya pikir untuk SPKLU yang ada di Jakarta sangat mudah dan sudah bagus karena simply hampir di sudut kota Jakarta sudah ada namanya SPKLU seperti itu. Mas Deki, nanti kita tunggu ya ini sampai full casnya mungkin sekitar 40 sampai 1 jam pemirsa, itu pun kalau dari 0 sampai selesai melakukan pengisian dayanya. Dan yang paling penting lagi untuk kita ketahui adalah sebenarnya di DKI Jakarta sendiri pemirsa terkait dengan pengisian daya untuk kendaraan listrik ini ternyata bukanlah satu hal yang susah untuk ditemukan. Karena di Jakarta totalnya bahkan untuk pengisian daya kendaraan listrik yang berbayar saja ini secara keseluruhan totalnya yang terdaftar ada 19 titik di DKI Jakarta. Misalnya kalau Anda beraktivitas di kawasan Jakarta Selatan, di Senayan, di mall, ada di pusat perbelanjaan di Plaza Senayan, kemudian di Senayan City. Anda beraktivitas ke pusat sedikit, ada juga di MH Tamrin. Nah, atau kalau misalnya Anda sedang melintasi kawasan Medan Merdeka, di tempat saya berada saat ini juga ada di PLN, Anda bisa melakukan pengisian daya kendaraan listrik tanpa harus bingung dan juga pusing mau isi daya kemana ya kalau di DKI Jakarta. Nah, selain itu coba kita tanya lagi ke Mas Emir. Mas Emir, ini kan sejauh ini pemerintah sudah berupaya membangun infrastruktur, kemudian menyiapkan sarana prasarana yang baik untuk ekosistem kendaraan listrik yang baik. Menurut Mas Emir sebagai pengguna dan juga komunitas mobil elektrik di Indonesia, apa yang masih harus diperhatikan pemerintah yang paling terutama? Baik, mungkin yang fokus kita itu adalah para yang mungkin masyarakat yang udah tertarik dengan mobil listrik itu belum mengetahui betul bahwa infrastrukturnya ini sebenarnya sudah mulai ada gitu ya. Sudah banyak kita bisa temui seperti tadi Mbak Melvin bilang ya, ada di beberapa tempat termasuk yang di luar Jakarta pun udah banyak. Tapi banyak masyarakat juga belum tahu, berarti kan jumlahnya pun juga harus ditambah dari waktu ke waktu gitu ya. Nah mungkin dari penyedia pun, baik dia mungkin dari pemerintah maupun dari swasta mungkin yang akan masuk ke ranah bisnis tersebut, mungkin masih ada kendala gitu. Kendala sehingga ekosistem ini belum begitu lancar untuk penambahannya. Nah mungkin ada formula khusus dari pemerintah yang kita harapkan agar
pelaku bisnis atau yang bergerak di bidang itu bisa cepat atau mungkin bekerja sama di tempat-tempat lokasi yang strategis, sehingga jarak antar chargingnya pun kita akan lebih singkat lagi gitu dari sekarang. Dan lebih cepat, lebih efisien begitu ya Mas ya? Betul, karena per charging tuh kita bisa mungkin 100 kilo baru ketemu charging lagi. Ini kalau kita Trans Jawa ya, per 100 kilo kita baru mau charging lagi. Mungkin bisa dipersingkat gitu, per 50 kilo Jadi, kita bisa ketemu pemerintah lagi. diharapkan terus gencar bangun infrastrukturnya. Ya, Nah, mungkin ada paket-paket insentif khusus lah. baik, gitu. terima kasih Mas Emir sudah mau Sama-sama, ngobrol-ngobrol dengan saya, Melvin. Mas Deki. Terima kasih juga untuk sharing hari ini. Dan pemirsa, kita harus tetap optimis kalau pemerintah mudah-mudahan bisa mencapai target 2 juta kendaraan listrik di 2045. Karena sekarang di 2022 ini jumlahnya masih 16.000 kendaraan listrik yang terdaftar. Namun itu merupakan akumulasi baik dari kendaraan roda 4, roda 2, dan juga angkutan barang. Nah, saya juga ajak Marvin, Naila, pemirsa di rumah, jangan lupa kalau seandainya bercita-cita punya kendaraan baru, pilih kendaraan listrik. Marvin, Naila, saya kembalikan ke Anda. Baik, Valencia Melvisi, terima kasih sudah diajak untuk ngobrol berdiskusi mengenai positifnya menggunakan mobil listrik atau kendaraan listrik di Indonesia. Terima kasih.